Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya semua kita kabarnya pasti luar biasa. Karena Allah begitu mengasihi kita, luar biasaannya senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kasihnya, kuasanya, semuanya nyata dalam kehidupan kita hingga pagi hari ini. Sebab itu biarlah kita satukan hati kita. Kita sama-sama masuk di dalam ruang maha kudusnya, memuji menyembah Dia. Karena hanya Dia yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Gak ada kata-kata lain selain ucapan syukur kami untuk segala apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, di hari yang baru, di bulan yang baru, kami satukan hati kami untuk kami menaikkan syukur kami bersama-sama kepadamu, umat kudusmu yang ada di tempat ini. Sebab hanya Engkau yang layak terima semua pujian, hormat, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hati tulus
Kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami semua bersuka cita memiliki Engkau. Yes, haleluya. Yesua, Asia, Yesuslah Tuhan. Panggil dia Yesus. Yesus.
Sampai selama-lamanya kami siap untuk tinggikan agungkan namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yes, amin. Haleluya.
Allah kita hebat. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dan Dia panggil kita gerejanya untuk bangkit di akhir zaman menjadi satu kesaksian bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia. Amin. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Segala raja, Engkau Tuhan segala Tuhan. Melalui darah-Mu yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan bagi-Mu. Oh glory. Sebab itu apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah menyerah. Karena kami tahu kami mempunyai Tuhan yang hebat. Yes, Lord. Terima kasih. Terima kasih. Dalam segala
perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat Tuhan, apapun yang kau perbuat, tak ada satupun maksud jahat di hatimu. Tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. rencana yang terbaik untuk setiap kami pribadi dan pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan kembali
merenungkan firman Tuhan, saya merasa minggu lalu saya akan menambah hari ini karena minggu lalu ada hal-hal yang penting yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Pastori. Dari Lukas 24 kita kembali akan membaca Lukas 24. Lukas 24, cuman saya akan baca ayat-ayat yang berhubungan dengan pagi hari ini kita boleh merenungkan. Ya, ini tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13. Saya akan baca di ayat 15. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Garis bawahi, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, perhatikan ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 30. Pada waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sebagian yang sudah mendengar, mempercakapkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Iya, kenapa hari ini saya mengulangi hal mengenai perjalanan ke Emmaus setelah Yesus bangkit, supaya kita hari ini juga mendapatkan berkat dari sisi yang lain, ya. Oke. Diceritakan Bu Pastori kemarin juga bercerita bahwa setelah kebangkitan Yesus ada perempuan-perempuan yang bertemu dengan Yesus tapi tidak menemukan Yesus. Bahkan Maria Magdalena dikatakan minggu lalu tidak tahu kalau itu Yesus, sampai kemudian Yesus memanggil dan dia mengatakan Tuhan, ya, ya Rabi juga. Hari ini kita akan merenungkan kembali. Kenapa hari ini saya mau menceritakan kembali tentang Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Apa pentingnya, bagaimana kita kalau seandainya kita ada di zaman itu. Bapak Ibu, ya, Shalom. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya merasa minggu lalu saya akan menambah hari ini karena minggu lalu ada hal-hal yang penting yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Pastori. Dari Lukas 24 kita kembali akan membaca Lukas 24. Lukas 24, cuman saya akan baca ayat-ayat yang berhubungan dengan pagi hari ini kita boleh merenungkan. Ya, ini tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13. Saya akan baca di ayat 15. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Garis bawahi, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, perhatikan ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 30, pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sebagai sudah mendengar, mempercakapkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Iya, kenapa hari ini saya mengulangi hal mengenai perjalanan ke Emmaus setelah Yesus bangkit, supaya kita hari ini juga mendapatkan berkat dari sisi yang lain. Ya, diceritakan Bu Pastori kemarin juga bercerita bahwa setelah kebangkitan Yesus ada perempuan-perempuan yang bertemu dengan Yesus tapi tidak menemukan Yesus. Bahkan Maria Magdalena dikatakan minggu lalu tidak tahu kalau itu Yesus, sampai kemudian Yesus memanggil dan dia mengatakan Tuhan, ya, dia Rabi juga. Hari ini kita akan merenungkan kembali kenapa hari ini saya mau menceritakan kembali tentang Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Apa pentingnya, bagaimana kita kalau seandainya kita ada di zaman itu. Iya, dikatakan tadi, sebentar jangan diputar dulu. Dikatakan tadi, saya ambil dari ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sampai 3 hari mereka menyangka Yesus masih mati dan belum bangkit. Ya, saya akan menayangkan hal-hal yang ada bisa ditayangkan. Nah, ya. Ada yang tahu mengenai Sarma Mel Gailis? Sarma Mel Gailis ini seorang dari debutan seperti kalau di sini di RCTI itu dari chef koki ya, pemenang lomba akademi, dia pemenang lomba dan kemudian menjadi orang yang terkenal ya, kalau sekarang seperti chef Renata atau Juna ya. Jadi dia menjadi seorang selebriti, kemudian dia pintar masak, dia akhirnya membangun satu restoran. Next, dia membangun bisnis resto vegetarian ya. Vegetarian itu berarti tanpa daging ya, dengan valuasi 2,1 juta US dollar. Kalau dirupiahkan berapa? 2,1 juta US dollar. Anggap 15.000. Jadi untuk investasi restoran aja, karena dia sudah berhasil dan ada investor yang membuat dia membangun restoran ini sekitar 30 miliar. Ya, itu uang semua, nggak campur godong. Ya, 30 miliar rupiah. Namun tragisnya pada tahun 2015 usahanya bangkrut karena pengunduran diri massal karyawan. Ya,
tahun 2014 dia membangun, ini restoran, 2015 dia bangkrut. Ya, ini pengunduran diri masa karyanya bukan karena demo 1 Mei. Sekarang 1 Mei ini sih yang diburu. Iya, bukan karena ini saya khotbah ini sih. Pengunduran diri karyawannya bukan karena menuntut upah UMR di Amerika. Ya, ini kejadian nyata ya. Ini bukan fiktif. Ini kejadian nyata. 2015 dia bangkrut karena pengunduran diri masa karyawan. Kok bisa? Next. Iya. Dia ditangkap atas tuduhan penggelapan dana pada tahun 2016 karena perkara berjalan terus sehingga oleh investornya yang join sama dia dilaporkan ke polisi dan ditangkaplah si Anthony Stanges dan Sarma Melngairis. Begitu tragis, dia melejit tapi kemudian dia ditangkap dengan tuduhan penggelapan dana pada tahun 2016. Next. Apa penyebabnya? Bisa di-zoom enggak? Yang belakang kelihatan? Enggak bisa. Oh, enggak bisa di-zoom. Ya, kelihatan ya? Pak Megi kelihatan? Ini kalau saya sebut, saya bingung untuk menyebutnya. Ini penyebabnya 2 orang manusia juga salah, 2 ekor juga salah. Kok bisa ya penyebabnya seekor anjing yang ganteng namanya Leon dan suaminya? Ya, ini penyebabnya. Ya, mengapa? Sarma percaya bahwa Anthony dapat menjadikan Leon si ganteng yang sebelah kanan itu, dan Sarma dapat mendapatkan hidup abadi selamanya. Ini di zaman modern ya, bukan di zaman dulu. Di tahun 2015 bahwa seekor anjing pitbull namanya Leon ini menjadi anjing kesayangannya Sarma. Saking sayangnya Sarma sama si Leon ini, sayang banget di luar di luar nalar ya. Ya, kemudian si Anthony ini punya sifat yang kurang baik juga. Jadi dia menggunakan si Leon ini menyatakan bahwa Sarma itu bisa hidup abadi. Ini bukan ceritanya vampir yang sekarang di 2 dunia berbeda, atau yang ganteng-ganteng serigala, bukan itu ya. Tapi ini di negara modern, si Anthony ini menyatakan Sarma kamu bisa hidup abadi sama Leon kalau ABCD. Saking sayangnya over harapan dan kepercayaan si Sarma ini kepada Anthony, sehingga dia rela uang restoran yang tadi dikatakan 30 miliar itu habis. Untuk bayar karyawan aja nggak bisa. Believe it or not, ya, bukan 30 juta, bukan 300 juta, 30 miliar. Ya, si Anthony ini menjadikan, karena tahu Sarma itu sangat sayang pada Leon, dia memerasi Sarma sehingga uangnya digunakan oleh Anthony. Ya, Sarma tidak sadar diperas oleh Anthony hingga berani kabur dengannya. Ya, kalau tadi dikatakan terdakwanya adalah suami istri, akhirnya ketangkep Anthony sama Sarma. Kemudian polisi tidak bisa menangkap si Leon karena si Leon adalah
Karena leon adalah pitbull, seekor anjing. Kok bisa ya? Sama gara-gara jatuh cinta yang sangat amat pada si ganteng pitbull leon, jadilah perusahaannya bisa hancur lebur. Next. Nah, ada satu kesalahan. Kalau tadi kita baca, kok bisa ya mereka dua murid Yesus yang sekian lama bersama dengan Yesus, kemudian Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Ya, sama seperti Sarma dalam konteks yang lain. Ya. Sarma punya kepercayaan dan harapan yang keliru tentang hidupnya. Dia salah, ya. Dia pengen hidup abadi kayak vampir. Salah, bukan hidup yang kekal, tapi hidup yang abadi. Dalam konteksnya, dia pengen selamanya sama leon, dan itu yang digunakan oleh Antoni. Sarma salah kasih kepercayaan dan harapan tentang hidupnya. Ya. Next. Nah, kegagalan hidup dari Sarma ataupun porak-porandanya kehidupan dari Sarma dimulai dari sini. Ya. Satu, ada kepercayaan dan harapan yang keliru. Dia tidak kepada Tuhan Yesus, tidak kepada Sang Pencipta, tidak kepada Allah yang menciptakan leon, tapi dia sangat percaya kepada suami dan harapan yang salah dalam tanda kutip. Ya. Yang kedua, tidak mengenali pembaruan akal budi oleh firman Tuhan. Dikatakan oleh perbaharui akal budi oleh firman Tuhan. Ya. Kalau dia mengenal ini, kalau dia mengenal dua ini, mungkin Sarma tidak sampai jatuh. Ya. Nggak masuk akal, nggak masuk logika sebenarnya. Ya. Tapi ada. Ini bukan fiktif, tapi cerita nyata. Ya. Kan harapan keliru, kepercayaan yang keliru, dan tidak dipimpin oleh hikmat dari Tuhan, sehingga menyebabkan Sarma mengalami kegagalan, dan akhirnya saya rasa proses ini bukan sehari dua hari, ya, tapi karena setiap hari dicekoki oleh Antoni bahwa kamu bisa hidup kekal, kamu bisa hidup selamanya, kamu bisa begini, kamu terus bisa sama si leon, akhirnya jadilah begini. Next. Nah, kembali ke cerita tentang perjalanan Yesus ke Emmaus. Kalau kita pada waktu itu jadi murid Yesus, kira-kira kita kenal sama Yesus gak? Kalau sekarang aja karena kita membaca, oh kalau saya pasti kenal. Tapi mengapa? Pertanyaan, mengapa Yesus tidak dikenali pada saat itu? Ya, sebagian sudah dikupas oleh hambanya minggu lalu. Tapi saya mau menambahkan, kenapa Yesus tidak dikenali? Seringkali kita juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau begitu kita ada masalah, kita sering tidak mengenal Yesus. Benar atau benar? Yesus ini kemana tuh ya? Dia lagi ke TV atau lagi hiburan Idul Fitri atau kemana? Kok saya nggak ditolong-tolong? Ya, kenapa Yesus tidak kenali? Next. Ya, Yesus tidak dikenali karena mindset mereka, pikiran mereka tidak memikirkan kemungkinan Yesus bangkit. Benar? Karena yang di dalam pikiran mereka, Yesus itu
dalam tanda kutip masih menjadi mayat. Perempuan-perempuan yang datang, dia kalau mindsetnya murid-murid pada waktu itu sudah, iya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai Yesus sendiri janji bahwa pada waktu hari ketika aku bangkit, yang mereka cari mestinya Yesus dalam kondisi hidup. Tapi yang dicari mereka adalah mayat Yesus. Jadi mereka tidak memikirkan kemungkinan Yesus bangkit. Sama mungkin, tapi di sini nggak ada, di sana yang banyak. Oh, so sih Yesus bisa tolong saya. Nah, saya selama ini kontrak terus sih. Saya selama ini begini. Gaji saya dari dulu ya sekian. Pikiran kita, otak kita yang sangat terbakar, yang satu kepelin menyatakan nggak mungkin Yesus bangkit. Impossible. Sehingga sudah terkotak, sudah ada benteng barrier di sini. Nggak mungkin, nggak bisa. Sama kalau seandainya umpamanya itu, ayo kamu BL, nggak bisa. Kamu bawa firman Tuhan, wah apalagi nggak bisa, nggak mungkin, ya. Jadi biar hari ini kita mau mulai belajar. Saya juga belajar bahwa Yesus sudah bangkit. Katakan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Kalau ada medsos diceritakan Yesus sudah bangkit. Ya. Kemudian yang kedua, mereka tidak percaya kesaksian Maria. Minggu lalu juga sudah dikupas sama Bupas. Ya, katakan perempuan aku sudah melihat Tuhan. Mereka tidak percaya. Sok sih. Sampai terakhir Thomas, kalau aku belum mencucukkan jari tanganku, aku tidak percaya. Ya, mereka nggak percaya. Ya ini, kadang orang Kristen itu ya gak percaya apa ada kesaksian. Kan dia, woi dia soalnya pendeta besar. Oh lah Kak Erna penuh mujizat. Lalu. Kita belajar sekali lagi kita belajar untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit, bukan katanya. Tapi biar kita mengalami Tuhan. Seringkali betul-betul mengalami Tuhan, tapi mestinya itu karena kalimatnya agak panjang, mestinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Ya. Yang ketiga, Yesus sengaja belum menyatakan dirinya. Ya. Sampai di ayat 27 yang bertemu dengan ayat 27 boleh dibacakan dengan keras. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Iya. Jadi Yesus seakan-akan brainstorming, mencuci otak mereka, ya. Lalu yang kepada mereka apa yang tertulis dia dan seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala nabi-nabi, ya. Yesus khotbah tanpa mereka sadari khotbah, ya. Khotbah terus sambil jalan, tidak kroso, sampai kemudian malam, sampai mereka kemudian menahan Yesus, ya. Tapi Tuhan dengan caranya Yesus, ya. Di awal cerita Yesus tidak mengatakan, hey guys, bagaimana kabarnya? Kalau orang Surabaya ini nggak boleh ditiru ya, si urip ya, enggak. Tapi
Yesus belum menyatakan dirinya. Yesus sengaja belum menyatakan dirinya. Bisa aja Yesus, gimana kabarnya? Kenal sama aku? Tapi Yesus loh, enggak. Di Alkitab enggak ada gitu ya. Yesus belum memangnya. Ya, sampai dia bercerita. Ya seperti dia ngomong, Mesias harus menderita, semuanya itu masuk ke dalam kemuliaannya. Dia cerita dari kitab Musa. Bayangkan dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Itu kalau ngomong-ngomong gitu kira-kira nggak cukup, mungkin 30 menit itu nggak cukup ya. Di-remind terus, di-remind. Ya, diingatkan. Sampai mereka nanti pada detik tertentu, momen dia mengenal. Ya. Sekarang pertanyaannya. Saya cut di sini, saya next. Selama ini kita percaya Tuhan Yesus untuk apa? Apakah harapan kita seperti orang-orang Israel atau murid-murid Yesus, bahwa Yesus datang sebagai panglima perang untuk membebaskan Israel, atau untuk menyelamatkan umatnya dari dosa? Iya. Pertanyaan ini bisa dijawab masing-masing dalam hati. Kenapa kita percaya pada Yesus? Untuk apa? Yang saya mau peringati adalah next, jangan sampai kita menggadai iman demi memuaskan diri. Ya. Seringkali kita menggadaikan iman kita demi sesuatu. Ya, berapa kali terjadi, mungkin mau masuk ya, mungkin mau jadi pegawai negeri, atau mau apa, mau jadi lurah, mau apa, agama di KTP diganti, ya, atau apapun lah, untuk mendapatkan jodoh, untuk menjadikan apa. Jangan sampai iman kita digadaikan untuk memuaskan keinginan diri. Hari ini, pagi ini, coba kita sadar, kita percaya Tuhan untuk apa? Tuhan yang sudah rela disalib, bukan meneteskan, darahnya habis, dia meninggal. Untuk apa kita percaya Yesus? Kekeliruan kita adalah menjadikan keinginan pribadi sebagai tujuan, ya. Jadi kadang itu sampai di Alkitab pun diceritakan, mereka mencari Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi mereka mencari Yesus karena Yesus sudah pernah mengadakan mujizat, 5.000 orang diberi roti. Mereka maunya perutnya kenyang, mereka mau mujizatnya Tuhan, ya. Tapi biarlah kita yang hidup di zaman kasih karunia, biarlah kita hidup di zaman kasih karunia ini. Jangan sampai kita keliru menjadikan keinginan pribadi sebagai tujuan. Itu kartu di belakang kelihatan enggak? Itu kartu apa? Tarot, ya. Berapa banyak yang mungkin diramal pakai kartu tarot? Yang salah sebenarnya bukan kartu tarotnya, nggak salah, dia benda mati. Tapi yang salah yang keinginan kita untuk memuaskan. Ya apa sih? Nanti aku urip piye toh? Biarlah kita hari ini belajar percaya Yesus untuk apa, sehingga harapan dan kepercayaan kita tidak keliru seperti Samuel dan Yesus. Next, tanda pertumbuhan iman orang Kristen yaitu harapan dan keinginan menjadi serupa dengan Yesus. Katakan menjadi serupa dengan Yesus. Ini yang sering dilupakan.
harapan kita, tujuan kita mengenal Yesus, percaya Yesus, kelupa dengan gurunya. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Harapan kita seharusnya keinginan serupa dengan Yesus. Tapi tujuan ini, harapan ini, tanda pertumbuhan iman yang ini seringkali dilupakan. Supaya tidak lupa, katakan lagi, menjadi serupa dengan benar. Ibadah karena ini menjadi serupa dengan baca Alkitab, karena ini menjadi seperti dengan makin lama makin kecil. Serupa dengan Yesus. Iya. Baru tampilkan yang ini. Next. Antusiasme akan firman Tuhan menolong kita menemukan kebenaran. Ini topik kita hari ini. Ya. Antusiasme kita akan firman Tuhan sampai sejauh mana antusias kita akan firman Tuhan menolong kita menemukan kebenaran. Ya, tadi dikatakan Yesus membrainstorming, mulai menjelaskan supaya mereka ingat, menjelaskan pada apa yang disebut dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa hingga kitab Nabi. Seakan-akan mereka dihimbau, ini loh kamu, ini loh kamu, ini loh kamu. Kenapa antusiasme akan firman Tuhan menolong kita menemukan kebenaran? Ya, karena selama ini murid-murid karena kondisi waktu itu mencekam, ya memang itu yang membuat akhirnya mereka ada yang lari, yang takut dan sebagainya. Tapi kalau mereka antusias, kalau kita antusias, mungkin kita tidak akan dibelokkan oleh seseorang atau benda atau apapun juga yang membelokkan kita dari tujuan semula. Ya, kata antusias diambil dari Kamus Besar. Enthusiasm itu asal katanya adalah minat besar terhadap sesuatu, minat besar terhadap sesuatu, kegairahan, gelora, semangat. Sementara antusias dimaknai sebagai bergairah, bersemangat. Antusiasme juga dimaknai sebagai perasaan senang atau minat yang kuat terhadap sesuatu. Kalau kita sudah antusias, apalagi tentang hobi ya, antusias, langsung dikejar. Doni pada waktu ngejar batu dulu gimana Don? Siang malam dipikiri, gaspol ya. Kalau sudah tujuannya ini, langsung digaspol, antusias soalnya. Saya nggak tanya ISD sekarang gimana kalau kejar si dia, sudah sekian lama soalnya. Coba pada waktu masih mau mendapatkan si dia, antusiasmenya gimana? Ya, ada kegairahan, ada kegairahan. Nah, kegairahan antusiasme sudah mulai, ya. Sampai di ayat 29, bukan bisa bacakan ayat 29. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Di sini antusias mereka sudah kebangun. Ya. Mereka sudah bergelora, semangat ini, cari firman Tuhan. Sampai mereka mendesak Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Kalau bisa, ini intinya, ayo cerita terus. Makanya tinggal ini kan sudah malam. Ya biasa kalau orang timur sudah malam, di sini aja. Padahal mestinya ayo, soalnya mau menggali terus dari Yesus. Ya. Kalau antusias sudah ada, perasaan tadi,
minat besar terhadap sesuatu, kegairahan, gelora, semangat, maka semua akan menjadi lancar, menjadi mudah. Pemuda yang punya sesuatu, passion sesuatu, kejar. Tapi kalau seandainya aras-arasan, latihan 1 jam aja kayak 1 tahun, mari-mari ke kantor, karena antusiasnya nggak ada. Tapi kalau antusiasnya umpamanya, oh iya, aku melayani Tuhan, ini bukan hantu, tapi Allah yang maha besar. Kalau saya jadi hambanya aja satu kehormatan, ada perasaan antusiasme, ya. Ini yang tidak dimiliki oleh murid Tuhan pada saat mata mereka masih dihalangi oleh sesuatu, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia, ya. Sampai di ayat 9 tadi mereka menyuruh, ya. Kembali ke slide. Pohonnya kelihatannya megah, berdiri di atas, ya, berdiri di atas. Tapi akarnya pendek, sehingga pada waktu terjadi angin kayak kemarin yang besar, robohlah dia. Anak Tuhan yang kehilangan antusiasme akan firman Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang tetap baca firman Tuhan tiap hari, tiap malam, tiap pagi, atau kalau minggu begini, tiap seminggu sekali. Iya. Di bagian Alkitab ini dikatakan kita di fondasi di atas pasir atau di atas batu karang. Kalau ini yang saya bayangkan ini seperti pohon yang akarnya pendek. Pohonnya besar, itu pohonnya besar ini, tapi akarnya pendek, ya. Jadilah seperti ini. Kalau antusiasmenya kurang, kagak sih. Dulu pada waktu Tuhan belum tolong, belum punya kerja, Tuhan belum punya kerjaan, sampai sujud menyembah. Bukan hanya 5 kali sehari, 10 kali sehari, tapi pada waktu sudah punya kerja, renungan hariannya jalan enggak. Kalau sudah punya sepeda motor, kemudian apalagi sudah punya mobil, sudah punya rumah, kira-kira bisa mengucap syukur enggak? Tetap antusias enggak? Ini menjadi tolok ukur. Ya. Saya mengucap syukur hari ini Pak Sunoto bisa tetap beribadah, habis ini baru pulang, mengutamakan Tuhan dulu, ya. Kemarin juga Mbak Jan sama sama Fani ke rumah Perjamuan Kudus dulu, karena hari tidak bisa mengikuti Perjamuan Kudus, untuk juga ada misi, ya, di desa di Lumajang, ya. Ada antusiasme, ya, tidak mau kehilangan momen, kehilangan firman Tuhan. Biar ini berlaku untuk semua. Amin. Next. Nah, ketika itu mata terbukalah. Ayat 31 kita baca bersama-sama. Ayat 31. Kita baca 2, 3. Ketika itu terbukalah mereka dan mereka mengenal Dia. Ayo pakai gerakan. Kalau nggak pakai gerakan itu kurang afdol. 2, 3. Contoh. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Bisa bunyi enggak? Ya, kita baca bersama-sama, ya. Begitu ketika mereka terbuka mata mereka dan
mereka pun mengenal Dia. Ayo, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Kapan terakhir kita terbuka? Iya ya, berarti waktu itu Tuhan punya rencana yang indah. Iya ya, berarti ini rencana Tuhan. Iya ya, pada waktu itu saya memutuskan sesuatu, untung Tuhan bukakan rahasianya. Saya bekerja di sini. Pada waktu mengenal Dia, pada waktu itu Tuhan kasih jalan, kasih pekerjaan, kasih kontrakan, kasih rumah, kasih apapun juga. Kapan? Sebelum liburan hari raya. Jangan sampai kita berkata, wah, liburan hari raya di rumah. Katakan, ketika itu terbukalah mataku, sehingga Tuhan bekerja lebih lanjut. Amin. Next. Bagaimana jika Anda dalam perjalanan ke Emmaus? Bagaimana jika Anda dalam perjalanan ke Granting? Bagaimana bisa perjalanan Anda ke Sitoyoso? Bagaimana selama ini perjalanan hidup kita di dunia? Bagaimana perjalanan pernikahan? Doni coba lihat ke belakang, Doni coba pandang istrinya. Bagaimana perjalanan Anda bersama istri? Loh, kok tempatnya pandang? Malu. Coba lihat contoh ini, kalau contoh Pak Medi dengan Bu Yanti. Bagaimana perjalanan? Coba dipandang. Iya, itu dong. Bagaimana perjalanan Anda dalam perjalanan ke Emmaus? Kita juga tidak mengenal Tuhan, atau kita inilah Yesus. Kita tutup Alkitab kita. Pemain musik silakan ke depan. Kita akan merenungkan hari ini. Dikatakan Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, perjalanan hidup tidak mudah, tapi biarlah kita hari ini dijelikan harapan kita supaya tidak keliru seperti sama tadi. Kepercayaan kita tidak keliru. Dan perjalanan kita ke Emmaus, perjalanan kita di dunia ini bagaimana? Pemain musik WA sehingga tolong pujikan. Apakah pikiran kita, hati kita tertuju pada Tuhan atau pada yang lain? Siapa yang kita sembah? Hobi, kesenangan, atau kesenangan kita dekat sama Tuhan? Apa menyembah Tuhan masih menjadi bagian hidup kita? Haleluya. Yesus katakan, hidupku memujimu. Katakan, ku menyembahmu ya Allahku, menyembahmu ya Allahku, Yesus. Nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya kepadamu, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan
senang hati. Tuhan, biarlah rasa haus, rasa antusiasme kami Tuhan tiap hari tidak terbendung. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami tidak mau kehilangan Tuhan satu detik pun. Kami mau melekat pada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah bimbing kami, pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah biarkan kami sendiri dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan Roh Kudus mencelekkan mata rohani kami. Kalau Engkau ada di samping kami, Engkau berjalan juga di depan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah memasuki liburan ini kami tetap menggelora. Kami tidak kehilangan fokus, tidak kehilangan arah. Biarlah setiap kehidupan kami Engkau yang nomor satu, dan semuanya akan ditambahkan pada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Haleluya. Amin. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu akukan hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku Yesus, 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 ku berseru.
kami dan tahirkan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk ikut perjamuan kudus. Ampuni dosa kami, kelemahan kami, keegoisan kami, kesombongan kami, ampuni kami, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat dan berkat. Kita meyakini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, apapun juga kondisi kita, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memberkati roti yang adalah tubuh Kristus dan anggur yang sudah dimeteraikan dari Yesus. Bapak, kami memberkati roti dan anggur ini menjadi tubuh Kristus dan darah anak domba di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami semua dalam nama Yesus. Kita angkat roti, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita adalah tubuh Kristus dan menjadi peringatan akan Tuhan kita. Kita makan dengan percaya, kita disatukan dengan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengangkat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan perjanjian yang berisi darah Yesus yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus ini menjadi keselamatan kita, menyucikan dosa-dosa kita. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu, untuk darah-Mu, sehingga kami diselamatkan. Jesus, thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Dipersatukan oleh perjamuan kudus, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita sudah mendengarkan firman yang luar biasa pagi hari ini. Biar kita mengenal Allah lebih lagi, karena ketika kita memiliki satu kepercayaan yang salah pada seseorang, hidup kita akan hilang harapan. Hanya Dialah harapan pasti kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Tuhan turun tangan membela.
Keyakinan kami Tuhan, Kau pasti buka jalan saat tiada jalan. Saat kami mencerahkan beban kami mengangkat tangan kami, Engkau yang turun tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau perkenankan kami untuk memuji, menjemaat, mendengarkan firman Tuhan, membuat kami lebih dekat lagi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Dan kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami hari ini menapak di bulan April Tuhan. Biarlah Tuhan penuh dengan kasih karunia, penuh berkat limpah rahmat yang daripada-Mu. Setiap pribadi, setiap rumah tangga demi rumah tangga Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Diri kami masing-masing Tuhan, jemaat-Mu yang terkasih Tuhan, Mau limpahkan berkat-Mu, sukacita dan sejahtera, berkat-berkat jasmani, berkat rohani Engkau limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkali-kali lipat. Yang sudah memberikan perpuluhan Tuhan, Kau sendiri yang menolong memasuki bulan April. Kami tolak segala binatang pelahat dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak, memberkati iman mereka yang mereka berani untuk memberikan persembahan perpuluhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapak, para pelayan Tuhan, Engkau memberkati jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-Mu yang akan berlibur, akan mudik, Tuhan Kau sendiri yang memberkati, melindungi malaikat Tuhan beserta Immanuel, Tuhan memberkati sehingga mereka dengan penuh sukacita dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi, menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi jemaat-Mu mulai dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Yang percaya katakan amin.
hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.